Jadi gue dulu punya privilege bisa nggak terminate account der. Ah masa sih? Jadi gue kalau misalnya nggak suka sama lu gue terminate. Gila ngeri banget nih orang. Coba. Gimana Gue alurnya? dulu Kita kasih solusi. Boy lagi, Mas Boy. Bapak Dere. Bapak Instagram Indonesia gue datengin bro. Tahun 2011, 10, 12 2012 awalnya. 2012 ya. Belum ada bapaknya loh. Hah? Dulu foto-foto doang Instagram tuh zaman-zamannya apa ya? Foto doang. Nggak ada DM. Nggak ada DM, nggak ada Instastories, nggak ada video, bahkan nggak ada. Oh iya video juga nggak ada. Legend. Dan di sini kan lihat deh akunnya. Boy lagi, centang biru. Anda bikin saya iri ya. Kenapa iri gitu? 3 kali gue penawaran Ditolak. request ditolak gue. Udah gue mau putus asa sih walaupun nggak boleh gitu ya. Nggak boleh dong. Iya coba lihat. Gue buka Google aja deh. Tuh Boy, lu yang tanggung jawab ya. Kalau sampai keluar duit gue buat beginian. Coba klik jasa beli verified. Udah beli aja lah. Nggak jangan gitu dong Boy. Jangan gitu dong. Lu kan dekat sama orang Instagram. Oh ya orang dalam ya ceritanya. Orang dalam lu kenal nih guys. Nih FYI ya. Zaman Instamit deh. Ya Instamit sih masih ada sebenarnya. Itu kan Instamit aktivitas. Ya enggak maksudnya awal-awal Ya. Awal-awal kan pertama kalinya lu kan? Iya. Inisiatornya kan? Inisiatornya Ernanda Putra waktu itu sebenarnya. Nah gue sebenarnya yang paling gatel. Jadi gue lebih sering Instamit tuh dibanding inisiatornya. Jadinya dikasih julukan sama Instagram Papa Instamit gitu. Oh iya, nah itu kan nanti lu ceritain ya proses lu gimana caranya lu dapat centang biru meskipun gue juga tahu lu pakai orang dalam ya. Enggak dong. Emang lu pernah ketolak? Pernah 2 kali gue ditolak. Oh nanti kita bahas. Iya. Nanti kita bahas. Terus yang kedua gue mau bahas juga kan ini kan banyak jasa verified Instagram. Banyak banget. Centang biru. Iya. Maksud gue ini tuh oknum Instagram. Jangan dijawab dulu ya. Apa memang orang-orang lu harus bocorin dong. Oh iya tenang. Awas aja kalau sampai oknum Instagram lu. Waduh. Gue cari lo ya. Giliran gue insya Allah udah berkonten dengan positif. Meskipun banyak nyinyirnya dikit gitu. Tapi maksudnya kok gue di reject. Ditolak. Tapi kalau ternyata memang benar ini oknum Instagram, lu mengambil uang dari bukan haknya. Lu mengutamakan itu. Cara lu bermain begitu. Kalau ternyata oknum ya nanti kita buktikan ya. Macam-macam ya kita bahas. Kayak misalnya apakah seputar Instagram ya, jam-jam posting juga ada gak sih sebenarnya efektif apa enggak gitu. Gue posting jam 7 malam, gue posting jam 2 siang. Nah itu efektif apa enggak. Pokoknya semua di Instagram. Dan lu katanya anti TikTok ya. Provokatif. Lalu kan lu bilang begitu di bio. Coba ini baru menit berapa lo deh? Tinggal buka bio tuh. Mana sih? Mana apa anti TikTok nggak ada dong? Apa sih yang lo mau tunjukkan tuh apa? Gue tuh nggak anti orang gue punya akun TikTok der gimana? Ya berarti lu bukan bapak Instagram Indonesia. Emang nggak boleh punya akun TikTok, punya Twitter, YouTube masa nggak boleh? Lu nggak setia sama Instagram. Lu nggak setia. Lu udah dinobatkan, lu diklaim sebagai papa Instamit dari Instagram kan? Iya dari Instagram Papa Instamit. Tuh, lu nggak mengabdi sama Adam Mosseri lo. Gue bilangin. Dulu belum Adam FYI ya. Oh iya. Dulu masih Dulu masih ya? Kevin. Dulu. Kevin, iya. Bener. Kevin sekarang kemana ya? Ya happy aja hidupnya, mau tenang kayaknya. Masih di Viera? Enggak. Bukan ya, bukan salah Kevin ya. Salah. Poninya ngampe ubin. Situ masih di Viera. Wah. Salah punchline. Gue pernah satu panggung soalnya sama lu dulu. Apaan? Udah lama banget. Lalu ngapain? Dulu gue ngeband dulu. Udah lama banget. Apaan? Jadi dulu bintang utamanya tuh ada di Adams, Viera, apalagi gitu. Nah, gue band-band sore tuh, band-band siang. Main di mana? Punk rock di Senayan. Jaklot atau apa? Gue juga lupa sih 2000 I don't know 10, 11. Enggak sorry soalnya emang udah ribuan event sih yang gue. Jadi gue agak lupa terus gak ada yang bisa dibanggain gitu. Ngapain gue bangga mal begituan? Sorry Vin. Yuk kita bahas. Let's go. 2000 berapa boy? Lu main Instagram itu awalnya 2012 gue download. Sementara Instagram tuh dari 2010 ya. 10. Gue 2009 gue Twitter dulu tuh gue. Iya Twitter dulu awal-awal. Gue punya akun nggak keurus lagi Twitter gue sekarang 98.000 sekarang 90.000 8.000 udah. Tapi masih dipakai Twitternya nggak? Ada. Oh, ada. Buat nyari berita rame aja. Gitu-gitu aja sih gue sih. Habis itu gue main Instagram 2012-2013. Iya 2012. Foto karena dong. Instagram dulu kan 2010 cuma di iPhone doang kan ya. Nah, iya. 2012 dia mulai masuk Android. Nah di situ baru gue download Instagram.
Karena dulu awal zamannya kan zaman BlackBerry. Kalau main BlackBerry juga. Main. Nah, zamannya BlackBerry, gue suka tuh ada teman gue profil picture-nya, fotonya tuh apa namanya? Tone-nya retro banget. Terus gue tanya, "Ini lu bikin aplikasi foto apa?" "Instagram, boy," gitu. Terus gue cari di BlackBerry kok nggak ada. "Ya lu harus punya iPhone dulu lah," kata dia gitu. Wah, dulu iPhone kan wow harganya kan gitu. Gue iPhone 4 tuh dulu tuh. Iya, iPhone 4. Iya, 4S, 4S tuh. Iya, gue iPhone 4 warna putih bundling sama Telkomsel. Nomor gue tuh, jadi gue beli waktu langsung, itu. Iya. Langsung. Habis itu posting HDR. Iya, HDR dulu zamannya lagi rame banget tuh. Parah dulu. Bill Satya kenal gak? Masih Bill Satya sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Gue juga kontak-kontakan sama dia. Itu kan dulu kan main kayak begitu kan. Iya. Gue pelajarin dulu. Karena sebenarnya dulu kan nggak banyak yang bisa dilakukan di Instagram, belum ada aplikasi foto yang banyak gitu. Terus ya cuma 1x1 fotonya, kotak itu doang, nggak ada video. Ya udah, kita bereksplorasi lewat HDR biasanya. Iya. Dan kenapa dulu HDR yang naik ya? Dari sekian banyak gimmick-gimmick foto. Karena dulu yang awal-awal main Instagram kan karena di aplikasi fotografer duluan tuh. Fotografer kan eksplorasinya gila tuh. Lu HDR lah, foto portrait lah apa gitu. Ya udah larinya ke Instagram. Ya kita jadi terinfluence dari mereka juga. Oh, HDR kayak gini seru ya, satu foto diedit rame-rame gitu. Pakai apa namanya? Tone HDR gitu. Tapi lama-kelamaan kan ya bosen kali ya HDR terus. Oh, ternyata ada foto kayak gini. Nah, gue dulu tuh ngikutinnya si Ernanda Putra banget. Foto simple kayak gitu kok keren ya, foto kaki doang, foto tangan, foto becekan, kok bisa oke ya, ikutin. Ya udah jadi sampai sekarang ketagihannya. Iya, bener. Dan Instagram itu kan dulu memang platform buat foto ya. Iya. Awalnya kan itu kan. Betul. Dan waktu itu saingannya dia siapa aja yang main foto-foto? Facebook udah ada belum sih? Facebook udah ada. Duluan Facebook kan. Oh iya. Wall ya? Iya, wall gitu kan. Betul, dulu Facebook. Sebelum Facebook Friendster, lu masih Friendster? Main lah. Main. Lu gak main kan Gen Z? Hah? Muda lo. Gantian, kita kan udah digentua sama dia. Muda lo. Iya kan? Friendster ya. Iya, terus Facebook. Eranya kan dulu Twitter, Facebook, Instagram. Dan Instagram itu udah dibeli sama Facebook belum dulu? Belum kan? Dia kayak 2013-nya, 13-14 kayak dibelinya. Iya. Soalnya sepanjang jalan Instagram baru mulai itu baru tuh. Nah, dan lu gini, lu kan lu Instagram banget lah, maksud dari dulu lu bikin event apa segala macam, sampai orang Instagram juga mempercayakan lo, dan lu main ke kantor Instagram, which is sampai sekarang juga gue nggak tahu kantor Instagram yang mana gitu kan. Gue denger ceritanya dia, emang kantor Instagram ada di Indonesia? Ada. Di Indonesia ada. Iya kan? Nah, artinya gini, lu sempat berpikir gak sih kalau ini bakal future gitu Instagram? Enggak. Nah, sama sekali enggak, karena dulu kita main Instagram ya udah cuma happy foto-foto. Gue dulu foto anak, foto makanan, kayak gitu-gitu aja. Sampai akhirnya dideketin brand, terus ditanya red card harga. Nah anjir, kok gue foto kayak begini ada harganya? Emang mau bayar gitu kan? Oke. Akhirnya kita kasih harga yang waktu itu istilahnya kita kasih harga satu posting berapa gitu nanya. Terus gue tanya sama teman-teman lain yang ngerasain experience yang sama kan istilahnya. Berapa ya kita kasih gitu? 1 juta aja, 1 juta gitu. Mana mau 1 juta foto gitu doang, kita mikir gitu kan. Ya udah bilang aja gitu, kita sama ya semua ya. Oke mbak gitu, 1 juta 1 post gitu. Terus dia jawabnya apa? Oke mas boy, kita deal ya 10 post. Gue 10 juta? Gaji gue waktu itu cuma 4 juta di kantor. Terus gue mau dibayar 10 juta cuma foto gitu doang. Sikat lah. Iya makanya kan, ini ladang banget gitu. Jadi ternyata gue foto kayak gini ada yang suka dan ada yang ngehargain gitu. Udah dari situ timbullah bisnis seperti sekarang ini. Dan waktu itu followers lu berapa? Waktu dikontrak sama brand? 12.000 kayaknya. Kok cepet banget ya? Enggak tahu, karena kayak waktu itu kan emang semua masih awal-awal banget. Ada brand yang kayaknya coba-coba nih sama yang suka main Instagram. Oh foto lu bagus, bisa gak produk gue difotoin kayak gini gitu, kita bayar deh gitu. Itu kan awal mulanya kayak gitu. Dan dulu endorse tuh bener-bener, kalau sekarang kan ada soft selling ya istilahnya. Maksudnya kayak lo bikin storytelling, ujung-ujungnya jualan. Ya kan kayak sekarang beda ya. Dulu tuh fenomenal endorse gimana ya? Kan gue kan dulu belakangan ini aja gue baru membisniskan Instagram gitu. Sebelum yang gue dapat uang itu, awalnya tuh dapat endorse barang doang. Jadi kayak dikasih kaos atau casing handphone waktu itu. Udah foto. Iya mas boy, kita kasih casing handphone ini tukar sama 5 foto ya. Seneng banget padahal gue itu. Padahal casing handphone harga 12 ribuan. Terus gue dikasih gratis, disuruh posting 3 kali atau 5 kali gitu. Seneng banget. Karena kan udah dapat gratis gitu kan. Dapat kaos, tukar 3 foto, belum dapat duit tuh. Itu masih seneng karena
Dari situ lama-lama ya lu jadi dipaksa untuk bikin foto bagus kan dengan gua waktu itu nggak punya kamera, pakai handphone doang. Udah foto, mereka suka posting, dapat lagi barang, dapat lagi. Kan dari situ jatuhnya jadi portofolio nih di account lu. Lu sering di endorse tadi casing handphone, kaos, gelas kayak gitu-gitu. Akhirnya barang yang lebih tinggi nilainya coba-coba masuk. Ada yang waktu itu pernah sama mobil, pernah sama mobil. Jadi mereka ada produk baru nih. Oke. Dan lu dibayar pakai duit. Oke. Untuk foto si mobil baru ini. Jadi mobil baru ini baru launching minggu depan. Nah, terus gua disuruh datang sama teman-teman yang di endorse juga, datang ke showroom mereka. Enggak ke showroom, dekat showroom. Jadi mobilnya datang kayak ke taman gitu. Foto nih mobil, posting di kalian. Bilang bahwa mobil ini akan launching minggu depan harga sekian gitu-gitu. Wush. Itu dapat duit. Cuma foto si mobil itu doang. Udah dari situ berlanjut sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sampai gua resign 2018. Oh, berarti sekarang kebayang dong uangnya berapa. Wah. Tapi apakah centang biru juga bisa naikin followers? Apakah centang biru juga bisa dapat duit? Jawabannya naikin followers tidak. Ngapain lu bangga-bangga centang biru, Cek? Kesel gitu gue karena gue bisa belum naikin red card. Wah, ngeselin banget sih. Asli ngeselin banget. Jangan-jangan red card gue mentok di situ kan gue nggak centang ya? Nggak dong, nggak mesti. Tapi dengan tadi lu nggak verified, harga sekian, terus tiba-tiba verified, dinaikin harga ya. Brand terima itu pasti. Oh iya, oke. Alah, palingan niat itu yang kedua. Niat pertama gara-gara biar lo bisa komen di akun orang terus kelihatan Dipin. kan, dipin kan. Enggak dong, kayaknya dipin. Ih, ada yang centang biru nih ngomen gue pin suatu kebanggaan dipin komennya. Iya kan? enggak lah gitu. Karena sebenarnya kalau centang biru itu kan awalnya ya sebenarnya centang biru itu dibuat cuma buat validasi lu tuh orang asli lu gitu. Jadi akun ini adalah akun Boy Lagi yang asli, bukan siapa orang lain gitu. Jadi udah Boy Lagi yang bener yang ada centang birunya. Kalau ada akun lain Boy Lagi 2 atau Boy Lagi real gitu, itu berarti bukan Boy Lagi. Boy Lagi yang asli yang ada centang birunya gitu. Oh, oke. Gini, sebelum bahas centang biru lagi nih, gue pengen bahas di era itu siapa yang naik ya? Dulu ada istilah konten kreator umum lah ya. KOL gitu belum ada. Belum ada. Istilah viral ada. Viral juga nggak ada. Istilah viral nggak ada kan? Konten kreator pun nggak ada. Ya, terus dulu bilang makanya dulu kita nyebut kita nih di Indonesia, bahkan di beberapa Singapura, Malaysia, dekat-dekat Asia sini, kita menamakan diri kita adalah Instagramers. Oh. Tapi FYI di headquarter sana di San Francisco, mereka menyebut kita believernya Instagram. Oh gitu. Iya, karena kita setiap kali mereka ada fitur baru kita dikasih tahu duluan. Kita setiap kali mau bikin Instamit atau Worldwide Instamit, kita dikirimin yang namanya Instamit Kit. Ada isinya, ada kaos, power bank, baju, kayak macam-macam. Dan mereka masih megang list ya? Masih continuity sampai sekarang? Oh, sampai sekarang enggak. Enggak kan? Setelah 2000, pokoknya setelah community udah enggak ada, udah tuh. Karena kan sekarang Instagram jualan banget ya, udah. Oh, udah banyak iklan sekarang. Gue bocorin tuh. Scroll dikit iklan lagi, scroll dikit iklan. Iya kan, kenapa duitnya udah mulai tipis. Dulu kan bakar gitu. Oke, nah di situ eranya siapa aja, Boy? Ernanda Putra udah pasti. Ernanda Putra, terus istrinya tuh Esensilia. Oh iya. Terus dulu Kinan Pierce berarti belum ada ya? Kinan Pierce tuh era keduanya lah. Kinan Pierce kan udah masuk jatuhnya bisnis ya sama Ernanda. Makna itu ya. Dulu awal-awal tuh konservatif kalau lo tahu. Skinny Monkey. Terus Skinny Monkey siapa sih? Ada Skinny Monkey namanya Mang Peo tuh namanya Renaldi Ahmad. Pokoknya akunnya tuh Skinny Monkey. Gue dulu awal ketemu di Instagram 2012 tuh ada akun Skinny Monkey. Gue pikir, gue follow kan, terus anjir fotonya keren-keren banget. Kok kayaknya di Bandung, ini apa orang bule lagi liburan atau gimana? Katanya pas ngechat komen gitu kan. Terus waktu itu gue menang challenge di fitur sama dia. Terus ngobrol lah, kok bahasa Indonesianya lancar nih. Terus minta WhatsApp, katanya orang Bandung. Namanya kan Skinny Monkey, kayak keren gitu, walaupun luar negeri gitu. Gak taunya orang Bandung, dan sampai sekarang jadi partneran terus gitu. Iya. Padahal juga dia bukan nama asli, dan stigma dan katanya kan kalau centang biru harus nama asli. Iya, dulu mitosnya gitu. Kalau lu mau verified, namanya harus sama kayak KTP. Nah itu dia Skinny Monkey. Itu dia. Gue dulu mikirnya gini, Der. Aduh, kalau gue pengen banget verified kan istilahnya gitu. Kalau gue mau verified, apakah gue harus ganti nama Boy Lagi jadi Hardianto terus verified? Atau gue tetap Boy Lagi selamanya tapi nggak pernah verified selamanya gitu tuh pilihannya tuh. Aduh, gimana ya? Gue udah sempet make choice tuh yang
ya udah gue orang taunya gue boy lagi, ya udahlah nggak apa-apa, nggak verified gitu. Sampai at the end gue ditolak 2 kali kalau nggak salah waktu itu verified. Skinny Monkey di approve. Coba lu bayang, masa di KTP Skinny Monkey kan? Nggak mungkin lah. Bapaknya keren amat. Baby boomers lu bapaknya. Udah gitu kan dulu ada istilahnya kalau ada mitos, lu kalau mau verified minimal 10.000. Ternyata enggak. Ada yang cuma 400, 500 followers sudah verified bisa. Ya mungkin. Masa sih Instagram, saya 153.000 loh saat ini akun pribadi, kasih solusi 200.000 loh. Iya. Ketolak juga ya kita Dan. Kasih solusi. Ketolak. Harusnya bisa dong. Coba kasih konsultasi sama Boy lagi deh. Iya tenang. Gue pengen biar mereka tuh satu persatu, biar lu nonton sampai akhir gitu. tenang. Nanti kita bahas tenang ya. Mengenai verified kita bahas. Tapi gue mau eranya gue pengen tahu dulu perubahan ekosistem dulu sama sekarang. Ya. Chandra Liao enggak ya? Baru ya? Chandra Liao tuh di Instagram gue inget banget pertama kali ketemu sama Bena Kribo juga. Awal-awal mereka mau buat yang namanya Indofitgram. Itu di Worldwide Instamit di WWIM 10 kalau nggak salah di Sunda Kelapa. Oke. Ya jadi mereka ngumpul gitu bareng kenalan. Terus malamnya juga ada yang ngechat juga, Mas Boy kita besok izin mau ikutan boleh nggak? Oh boleh kok, itu buat semua WWM. Udah datang pas sampai sana ketemuan diizin, kita mau bikin account Indofitgram karena waktu itu Instagram baru mulai video yang cuma 15 detik. Awal-awal video kan 15 detik. Nah dia bikin account Indofitgram tuh untuk ngefitur atau bikin video di Instagram. Itu awal kenalnya di situ. Sampai sekarang udah gede semua kan. Reza Arab juga kayaknya dulu belum. Gue belum kenal, gue nggak tahu. Kenal, ya? Dulu nggak kenal. Dan lu kepikir nggak sih kalau jadi Instagramer dulu kan namanya gitu ya? Ya. Dan lu mikirnya itu apakah memang foto melulu atau lo yakin bahwa kayak dia bakal upgrade ini video gitu? Atau mungkin ya udah seru-seru anak-anak fotografer aja gitu? Nah kalau gue pribadi mikirnya akan begitu selamanya. Foto aja terus nggak ada video. Mungkin video ya 15 detik doang gitu, nggak cuma buat lucu-lucuan segala macam. Tapi pas di 2016 atau 2017 itu gue udah mulai sering diundang ke head office, headquarter yang di Singapura. Itu kita dikasih tahu fitur-fitur baru yang akan datang. Jadi video bisa live. Terus ada yang namanya, pokoknya kita dikasih tahu, kita di preview nih di satu ruangan. Nanti kita akan ada bumerang. Waktu itu yang lucu tuh bumerang. Bumerang tuh kayak gini kan cuma gitu-gitu doang kan. Terus kita ditanya nih ke peserta yang datang, gimana? Bagus nggak gitu? Itu semuanya lihat bumerang bilangnya nggak bagus kayak nggak perlu deh. Terus akhirnya alasannya mereka apa? Tapi ini fun gitu. Akhirnya dikeluarin kan bumerang. Sekarang kemarin tuh pas bumerang muncul, siapa yang nggak pakai bumerang? Orang habis kondangan foto mas bumerang. Buka puasa foto mas bumerang. Pakai kan? Alasannya cuma apa? Fun ya. Insta Stories juga gitu. Pas keluar orang-orang semuanya ngecengin, ini kayak Snapchat, ngikutin Snapchat, apa ngabisin kuota lah apa segala macam. Sekarang siapa yang nggak pakai Insta Stories? Dan kadang nggak mau memperkotor feed, lo lemparnya ke stories gitu ya. Selain memang tujuan utamanya ya, kayak misalnya lo nge-vlog, keseharian, hal-hal yang memang pengen lo kasih tahu, lo mau kemana apa segala macam, ya kan. Nah kalau kita lihat dari fenomenal ini sih sebenarnya Instagram itu mau ngapa-ngapain selalu menanyakan believernya ya, atau mungkin yang dipercayain ya, kayak lo apa segala macam. Ini juga sebenarnya masukan juga buat teman-teman semua ketika mau bangun sebuah platform, apalagi sekarang eranya startup gitu ya. Mau bikin aplikasi, mau bikin apa, tetap sekelas Instagram aja melakukan focus group discussion. Survei lah istilahnya. Iya, survei, riset, FGD. Nanya dulu komunitas-komunitas yang dia bangun, nggak asal ngegas. Makanya kan lo lihat kan berita yang lagi rame startup pada hilang semua tuh. Layoff pegawai-pegawainya. Apa segala macam ya gitu kan, artinya mungkin dia nggak ngeriset, dia nggak mau dekat dengan usernya ya gitu kan. Nah membahas soal itu lu gimana ngelihatnya? Dia juga salah satu bagian dari startup yang masih gencar bakar duit sehingga sekarang udah butuh profit terus pada ngekatin karyawan nggak sih? Infoin dari sana gimana? Ya itu gua nggak sampai sedalam itu sih sebenarnya. Tapi yang jelas Instagram itu kan kita sebagai usernya dari dulu ngelihat banget nih dari mereka bayi belajar jalan, udah bisa lari sendiri kayak gitu-gitu. Plus minusnya juga gue pernah kecewa juga sama Instagram. FYI waktu itu pas community dihilangkan, pas mereka udah fokus jualan lah istilahnya. Itu kita semua Instagramer dari seluruh dunia kayaknya tuh yang aktif di Instagram,
kita posting item sebelum ada Black Lives Matter ya waktu itu. Oh, okay. 2017 kalau nggak salah. Yang leher diinjak itu. Iya, itu kita posting item semuanya, terus pakai hashtag RIP Community First. Itu adalah kayak bentuk kevokalan kita komplain sama mereka lah. Kalau ditanya Mas Boy kecewa nggak marah ya? Kecewa, marah, sedih, nggak suka. Kenapa sih? Dan mereka tahu itu karena kita dapat info dari para community manager yang dekat sama kita di seluruh dunia, itu semuanya di layoff, dipecat. Kasarnya gini, dipecat dengan halus, maksudnya yang tadinya di tim community disuruh pindah ke divisi lain. Oh, bukan dipecat itu mah. Tapi mereka pada nggak mau karena kan mereka datang kayak bukannya daftar, tapi mereka emang gue pengen jadi community manager gini. Oh lo oke, cocok, tadinya di community bagian apa, dipakai buat ditunjuk sebagai community manager Asia, Afrika, Eropa, Amerika gitu. Itu jadi satu kumpulan yang oke banget waktu itu. Dan mereka yang nge-reach out ke kita di seluruh dunia. Dan benefit lo apa selain memang orang dalam privilege? Apa? Kenapa lu sampai kecewa? RIP community? Karena ya balik lagi, dulu kan ada istilahnya mereka mau jualan nih, mau ada ads gitu kan. Ya kita nolak sih, kita nggak mau. Tapi ya udah berjalan, udah tekan kontrak apa segala macam, kan bukan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tahun berapa waktu itu? 2017 kalau nggak salah. Oh 2017 sudah ads ya? Baru mulai banget. Dan itu memang tetap dipegang sama Facebook? Udah sama Facebook. Makanya pas dulu sebelum ada Facebook baru masuk, ini ada obrolan waktu sama community manager di Eropa ya, waktu gue di Rusia kemarin ngobrol sama dia ceritanya gini, sebelum ada begitu Facebook masuk ke Instagram dibeli sama Facebook, ditanya 5 tahun ke depan mau ngapain, kita mau community dikencengin, bikin ini, oke silahkan gitu, istilahnya gitu dengan Facebook. Berjalan 5 tahun, community matters lah istilahnya, community banget. Setelah 5 tahun bener. Jadi dia kan ngincernya 300 juta user seluruh dunia di Instagram nih. Bukan followers ya, 300 juta user Instagram. Kalau udah dapat 300 juta, jualan ads, fitur baru dijual. Iyalah, dia udah market leader, dia udah nge-demand creation, di-create demand tuh, demand pada masuk ke sini semuanya, udah pada butuh gue, udah pada loyal sama gue, believe. Ya udah. Sebenarnya means kan itu normal bisnis kan. Iya. Teman kita sebagai teman-teman di community kayak aduh gitu loh. Jadi udah 5 tahun itu berjalan sukses, community dapat semua, user dapat 300 juta lebih. Ditanya lagi 5 tahun ke depan tetap community nih si Kevin. Nggak mau Facebook, nggak mau, gue mau jualan. Ayo gimana? Ada yang nggak cocok. Iya, dan Kevin kan di itu juga kan cabut. Iya. Dan banyak yang pergi dari Instagram gara-gara nggak sepaham, gosipnya seperti itu. Nyawanya, DNA-nya udah beda, akhirnya dia pada cabut tuh. Karena orang-orang lama yang dulu gua kenal di Instagram itu yang sampai sekarang masih ada tuh paling 3-4 orang doang. Gitu yang masih kontak, itu pun ngobrolnya cuma email kayak gitu-gitu doang. WhatsApp juga gitu kan? WhatsApp juga gitu. Pas dicaplok yang dalamnya tuh siapa sih, gue lupa tuh namanya tuh. Udah mulai cabut juga gitu ya. Begitulah. Bisnis lah sebenarnya kan. Iya. Ya mungkin maksudnya Marzuki. Mark Zuckerberg. Biasa kalau orang Indonesia kan kita maunya panggilan Indonesia, Marzuki, Mark Zuckerberg gitu. Kesusahan sama lo soalnya. Iya, Mark Zuckerberg juga mungkin maksudnya baik untuk ngebantu kita kan untuk lebih naik lagi. Nah, lalu di situ selain yang memang kayak Hernanda Putra apa segala macam bla 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 itu kan eranya pas banyaknya konten kreator masuk. Sebelum ada story ya. Bener ya berarti dia mengikuti Snapchat? Enggak. Oh enggak. Itu ada cerita. Bener nih kan lu belain enggak, paling. Serius. Gue pernah ngobrol ini sama siapa ya waktu di seminar gitu. Tapi ini sebenarnya gue tidak mau menjatuhkan beberapa pihak ya. Jadi waktu itu Instagram datang, nih cerita singkatnya ya. Waktu itu mereka kirim 5 orang ke Jakarta. Dia waktu itu Jeffrey bilang orang sana, "Boy, kita mau kirim Phil namanya, orang tim dari kita ke Jakarta dengan 5 orang lainnya untuk survei orang-orang di Jakarta. Tolong temenin," dia bilang gitu. 1 hari pertama, udah hari terakhir diajak dinner, ngobrol. Gue tanya kan, "Lu sebenarnya ke Indonesia ke Jakarta ngapain?" Survei apa gitu kan. Akhirnya dia bilang, "Jadi setiap 5 orang ini kita sebar keliling Jakarta. Dia nanya ke random people, tukang ojek, supir taksi, CEO, apapun itu. Yang ditanya adalah apa 2 sosial media yang kalian pakai sekarang?" Oke. Jawabannya semua rata-rata
Pet Facebook, pet Instagram, pet Twitter, pet apa, semua ada pet. Tahu pet kan? Tahu lah. Nah, Kan tutup juga tuh. nah itu udah gitu. Oke. Pet apa, semua rata-rata pet. Malam itu dia nanya, boy, what is pet? Gitu. Lu nggak tahu pet? Enggak gitu. Pet tuh gini, kalau kita lagi nongkrong ngopi, kita update-nya di pet, ketemuan gitu. Terus dia, bukannya di Instagram? Enggak lah gitu. Loh, kenapa nggak di Instagram? Kan lu biasanya kalau ketemu teman-teman Summit apa kan di Instagram. Iya, tapi kalau gue posting di Instagram, gue sortir dulu, gue edit dulu biar bagus. Yang paling bagus gue posting Instagram. Yang kayak begini-begini ya di pet, seru. Dia bilang, oke, nggak di Instagram kata dia. Enggak, gue bilang gitu kan. Dia kayak cemburu gitu. Oke, udah kan. Dia pulang lah ke negaranya. Sebulan kemudian dikirim email. Boy, coba tes ini betanya Instastories. Coba tes ini apa? Pokoknya coba aja dulu. Itu namanya nantinya Instastories, dia bilang gitu kan. Gunanya nanti kalau lu nongkrong, ngopi-ngopi, ngumpul sama temen, postingnya di Instastories. Itu cikal bakalnya. Jangan di pet. Parah banget. Muncul Instastories hari pertama, semua kan ngebully. Apaan nih ngikutin Snapchat, bener gak? Gue pun orang yang kan? salah satu yang bilang begitu. Ngikutin Snapchat banget nih, ada filternya, filter anjing lah apa segala macem, ngabisin kuota apa segala macem. Snapchat masih ada? Masih. Yang nggak ada? Yang nggak ada pet. Sekarang pertanyaannya siapa yang suntik mati pet? Wah, bukan gue ya, kok nunjuk-nunjuk lo. Lu pasti orangnya. Gue kan cuma cerita. Karena kan nggak, sekarang itu kan pet kan sempat dibeli sama Abu Rizal Bakri kan? Iya, betul. Iya kan? Grupnya Bakri, grup itu kan beli pet. Pet tadinya beli sama sih? Gak tahu gue. Amerika? Gak tahu gue detailnya apa. Tapi yang jelas mereka tuh gak tahu pet tuh apa, boy. Karena dia survei, semua orang jawabnya pet dan apa gitu. Iya, cuma maksudnya kayaknya gue soto gitu, soto gitu gue. Dia terlalu private banget gak sih, pet? Maksudnya kayak cuma 500 orang 500 kan dulu orang maksimal, iya. Tapi kan seru banget lu pakai pet. Seru banget kan? Iya. Gue pakai lah semua posting. Orang tuh kayak udah semua pakai pet. Kita ngumpul kemana buat circle kita doang yang tahu. Oh lagi makan di sini, oh lagi jalan-jalan ke sini. Pas mendarat dong tiap pindah kota. Oh iya, check in di mana gitu-gitu, lagi di mana. Derian arrive bla bla bla. Otomatis, wih si Derry udah di sini aja nih, jelas. Iya kayak begitu. Akhirnya nggak kuat ya. Bukan Instagram beli terus ditutup. Enggak. Gue nanya kok. Iya kan gue juga. Ya lu jangan belain dong. Enggak sih kayaknya. Banyak terjadi. Oke lah, gue husnuzon Instagram gak begitu. Tapi banyak juga antar mini standarnya begitu. Nggak, kita ngomongin awalnya nih ya kan. Lo kan pasti pakai pet. Kan kalau kemana pasti postingnya di pet gitu kan. Ini kan mengarah ke pertanyaan si Instagram tadi. Lu emang gak posting di Instagram? Enggak kan? Kita pasti di Instagram edit dulu biar bagus baru posting Instagram gitu. Ya, behaviornya lebih mudah di story kan. Betul. Jadi dia tepat sih waktu yang begitu ngeluarin fitur story itu nggak perlu edit karena memang kalau untuk di feed kan harus dipercantik dulu apa segala macam. Tapi perilaku orang tuh agak mager. Mungkin butuh waktu apa segala macam. Sementara update seketika ya, gue nggak punya wadah nih. Kalau di feed agak sulit. Ya udah untuk update momen yang terupdate ya udah gue lewat story. Terus pet sekarang tumbang. Pet kan Snapchat. Ada masih. Snapchat tuh marketnya beda sih kalau menurut gue. Timur Tengah ya. Di Singapura masih rame. Oh iya. Jadi teman gue Instagramer Singapura kemarin kan ke Jakarta ngobrol. Sedih gini kan. Terus gue pikir dia Insta Stories gitu kan. Terus gue gak muncul yang di tag gitu. Terus bilang, lu tadi video buat ngirim ke siapa? Buat Snapchat. Wow, masih pakai Snapchat gitu. Masih. Dan rame gitu. Viewersnya dia masih rame. Masih rame kok. Buktinya gue gak bilang Instagram kecolongan ya, tapi ada beberapa fitur-fitur Snapchat yang cuma bisa dipakai di Snapchat, akhirnya videonya di save terus lu postingnya di story. Kan kayak misalnya muka nangis ya betul. Ini kan adanya di Snapchat kan, tapi postingnya tetap di Instastories. Yo lotion mas, Snapchat diambil fiturnya dong. Kan kayak yang TikTok juga gitu. Jaget. Pasti ada gitu langsung posting ke Instagram gak gitu. Itu sebenarnya yang kemarin rame kan adalah orang pada nanya ke gue, Mas Boy, lu kayak tadi lu bilang lu anti TikTok. Enggak kok gitu. Lu enggak suka sama TikTok bagaimana? Lu waktu itu gue pernah posting kan. Lu kalau tahu Dude with Sign kan? Nah, dia kan pernah tuh posting tuh, please stay TikTok on TikTok gitu kan. Gue repost, terus rame tuh. Lu enggak suka TikTok ya apa gitu. Loh, enggak, gue enggak bilang gitu. Cuma memang gue agak enggak suka kalau orang udah posting di TikTok, posting lagi di Insta Stories. Apa bedanya gitu loh. Lah emang kenapa? Ya sebenarnya kan biar kelihatan ada logo TikTok. Oh gitu ya. Jadi bocorin itu.
Iya kan, gue juga punya TikTok loh gitu. Enggak gitu. Enggak sih sebenarnya, alangkah baiknya kalau misalnya lu fokus jadi konten kreator nih misalnya. Ya di TikTok video makan mie misalnya. Ya di Insta Stories behind the scene-nya kayak lagi bikinnya atau apa. Cuma kan marketnya beda boy. Ya harusnya kayak gitu biar lebih banyak algoritmanya lebih meluas gitu loh. Oh iya tapi kan iya maksudnya bisa jadi dengan video yang sama dimakan dengan yang beda orang gitu. Ngapain lu harus create lagi nah, iya, gitu betul. kan. Dan Soalnya kan viewersnya beda-beda tuh. Beda-beda ya mungkin di sini yang alay, yang sampah. Yang di sini mungkin yang cerdas. Yang di sini apa tadi? Gue gak ngomong. Gue cuma pakai perumpamaan doang. Gue gak nyebutin platform namanya. Oke. Nah, masuk ke ranah yang namanya verified. Iya. Ini juga banyak ya. Maksudnya dilematis. Aduh macam-macam deh. Gimana sih cara kerjanya si verified ini? Maksudnya buat apa? Verified itu kan ya kayak tadi gue bilang, lu cuma buat validasi bahwa ini adalah akun lo yang asli. Ya udah gue gak usah pakai centang biru aja. Udah tahu juga. Buktinya dengan ada banyaknya followers kan proven. Ya udah selesai nih case close nih. Terima kasih teman-teman udah. Jangan gitu dong. Lu debatin dong. Gue udah kontroversiin, gue kontradiktifin, lu debatin dong. Ya bukan maksud gue. Gue gak tahu lah ini bentuk kekecewaan gue yang enggak juga apa. Ini yang waktu itu gue pernah ngobrol sama salah satu temen yang di kantor Instagram Indonesia. Dia dapat obrolan dari Instagram headquarter dan Instagram office negara lain gitu. Orang-orang atau user yang banyak yang kepengen jadi verified itu cuma di Indonesia. Paling gede. Ya kalau ngemis itu kita. Enggak, maksudnya kayak terlalu obses sama verified. Itu cuma Indonesia. Kayak lu ke Thailand, Singapura, Amerika bahkan cuek banget orang. Makanya gue sampai saat ini biasa-biasa aja. Tapi kalau verified mau gak? Ya mau dong. Gue karena 3 kali ketolak aja males gue. Nanti gue akan cari tahu gimana caranya. Enak aja. Emang kenapa Indonesia paling obses? Karena pengen banget biar bisa komen terus muncul di atas dan di pin. Bukan. Sebenarnya kan ya kayak gue nih kalau ditanya seperti itu, Mas Boy, advantage-nya jadi kalau verified apa sih? Kayak biasa aja, followers nggak naik, tetap. Iya. Terus akun lo ya gitu-gitu aja, cuma ada centang birunya doang gitu. Kalau kita sebagai content creator itu kan bisa dipakai buat naikin red card. Setuju. Itu salah satu. Setuju. Itu sebenarnya yang bukan salah satu sih, kayak mungkin satu-satunya yang memberikan keuntungan buat kita para content creator gitu. Kalau verified pasti harganya bisa dinaikin. Belum, gua nggak bilang harganya lebih mahal dari yang lain, nggak juga. Ada yang nggak verified tapi harganya jauh lebih mahal juga banyak gitu kan. Tapi setidaknya akun lo tuh tervalue gitu loh. Ya, value naik, betul, upgrade. itu dia. Jadi kalau semisal kita kasih, bahkan karena kan gue ada KOL manajemen juga ya, gue ngurusin banyak KOL. Bahkan ada beberapa, nggak 1-2 lah, lumayan ya beberapa lah. Ada KOL ngasih harga, terus ada fee verified. Pernah tahu nggak sih lo? Jadi fee satu post. Anda sombong sekali ya. Ada fee verified. Jadi fee satu posting segini, story segini apa, terus ada tambahannya. Dari semua itu akan ditambah sekian juta untuk fee verified. Itu kan membuktikan bahwa bisa naikin red card, bener. Tapi di sisi lain, Anda songong kok congkak ya? Songong ya, sombong Anda ya. Red card gue aja, nih gue bocorin ya. Baru episode ini dibocorin. Baru episode ini gue bocorin. Baru episode ini gue bocorin. Story, masih murah sih gue, masih di bawah 5 juta lah gue story. Ini gue buka di sini nih. IG foto, feed gue 5-6 juta lah. Tuh. Reels hampir 10 juta gue. Di bawah 10 juta lah gue. Tanpa centang biru. Iya. Bisa. Kalau centang biru ntar semua itu tambah lagi 5 juta bisa tuh. Enggak, 74 juta. Lebih congkak ya. Nyari cuannya tuh kayak ayo semua. Iya lah, centang biru. Gila loh, makanya buruan buat para pelaku brand. Mumpung gue fitnya masih 10 juta nih, ayo masuk sebelum gue abis ngobrol sama Boy, besok centang biru. Gue berjanji insya Allah gue naikin minimal 2 kali lipat. Ayo masuk brand. Gue tantang lo. Kalau ada yang nawar balikin. Lihat gak centang biru? Aduh congkak anjir.
Enggak lagi, tapi verified tuh apa sih? Gue juga nggak ngerti deh. Maksud gue kok dari sekian banyak orang yang ngasih red card, terus ada apa nih? Kok tambahan? Gue pikir tambahan kan biasanya kayak kalau ada anak istri in frame tambah sekian itu normal gitu. Iya. Kalau verified dari semua harga total ditambah kayak pajak jadinya anjir. Jadi kita tambahan verified sekian gitu. Ini apa lagi? Buat apa ya? Jadi kalau gue sebagai Enggak maksud gue gini, sorry gue potong. Ketika yang namanya red card kan ada negosiasi. betul. Ya dong, ini kita belajar bareng-bareng teman-teman. Enggak kak, gue nggak pakai reels deh, gue ambil yang story aja, bisa kan? Lah terus, maksud gue gunanya verified ini, gue juga sebenarnya pengen belajar juga. Enggak kak, gue nggak mau pakai verified. Terus masa ya udah gue posting tapi centangnya gue matiin dulu ya. Nggak bisa. Apa sih maksudnya apa? Enggak, itu kepakainya di mana sih ketika negosiasi? Ini aja validasi aja sebenarnya karena gue verified nih gitu. Oh, tapi tetap diambil harga itu. Tetap. Oh, itu kayak nempel. Nempel. Jadi dari semua harga tadi tuh feed, story apa segala macem, di sini ada bintang kecil nih. Fee dari semua itu total akan ditambah dengan fee verified ini. Jadi kalau gue negonya misalnya gue pengen ngambil story doang, misalnya ini contoh ya, story misalnya 5 juta. Fee verified tadi berapa tadi? Anggaplah 2 juta. 2 juta. Oke. Berarti gue udah pasti fix bayar 7 juta. Iya. Betul. Oh, berarti itu kayak apa? Ya kenapa gak dari awal tanpa itu dicoret terus lu udah memang story 7 juta gitu misalnya? Ya kan Oh gede nih kelihatan. prestisnya beda. Ya elah. Dan itu beberapa nama itu adalah rata-rata yang namanya baru verified. Itu sih yang gue yang gitu loh. Lu ya belagu amat sih gitu loh. Kalau yang kita udah lama-lama tuh nggak ada tuh harga verified dan nggak tergiur juga gitu loh Der. Gue juga tambahin harga verified. Gue nggak mau gitu. Ya mendingan tadi gue bilang mendingan ditambahin di masuk di itu situnya. aja gitu. Ya memang misalnya story lu 2 juta, ya terus oke lah lu mau pakai tadi gara-gara sebenarnya lu pengennya 4 juta storynya. Cuma sebenarnya gue kasih 2 juta dulu deh. Nanti verifiednya ada 2 juta kan di bawah kan. Ya udah lu buka aja langsung red card story 4 juta misal. Iya. Selesai. Apa takutnya kelihatannya langsung kegedean nih kali di depan. Bisa jadi gitu. Balik lagi ke kayak validasi doang si prestis gitu. Oh lu udah verified gitu. Dan ini ada hubungannya nggak sama apa ya? Misalnya gua ngambil dari centang biru ini, kita bahas centang biru lebih dalam ya. Untuk di ranah positif sama negatif. Let's say kalau negatif dulu kita bahas. Negatifnya buat para kreator, kalau buat ngapa-ngapain melakukan hal-hal aneh, ini Instagram akan langsung ngedetect nggak? Contoh misalnya ketika lo mau disomasi, di report, itu kan gara-gara lo habis posting yang misalnya aneh-aneh lah yang ya aneh-aneh, misalnya kayak jurang banget. Ya hujatan atau mungkin kekerasan, darah, pembunuhan misalnya. Apapun itu bentuknya akhirnya banyak yang report. Nah kalau centang biru ini untuk hal-hal yang negatif ini Instagram akan ambil alih nggak? Contoh, gila lu ngerusak. Ini lo udah gua verified, udah terus lo kontennya tiba-tiba negatif. Itu gimana? Sudut pandang. Kan bisa ditarik itu kantor verified itu bisa ditarik. Oh oke. Akun-akunnya? Akun-akunnya enggak. Oh verified itu centang birunya dia. Iya misalnya lu centang biru nih hari ini terus sebulan kayak itu udah pernah terjadi kayak tadi gue cerita di dalam. Ada yang udah centang biru sebulan berjalan centang birunya ditarik gara-gara dia posting orang gebugin anjing. Padahal bukan dia yang gebugin. Dia cuma videoin orang yang lagi nyiksa anjing. Otomatis kan itu videonya melanggar etika community guideline-nya Instagram kan. Nggak boleh kekerasan sama hewan, apalagi sama orang. Loh, Instagram langsung bacanya ini adalah tentang postingan lo. Lah bilang aja, gue lagi ngeinformasikan hal-hal yang tidak patut ditiru. Tetap, tapi kan itu visualnya kan yang ngedetect engine Der, bukan orang. Bukan orang yang, ada ini, lo nggak boleh ya. Enggak, udah engine, udah otomatis. Sekarang kan makanya Instagram makin kesini makin berkembang, improve ya. Kayak sekarang lu kalau misalnya ngetik kata-kata kotor, udah pasti kena warning. Gak usah itu foto deh, lu foto vulgar nih. Vulgarnya gini tapi yang sering terjadi kita kan masih sering bisa lihat foto cewek vulgar nih, tapi ditutup nipelnya doang misalnya gitu. Itu kan masih orang itu bisa kok ke posting nggak ke delete. Tapi kenapa anak kecil mandi di kali full naked ke delete? Nah itu ya karena kelihatan. Oh meskipun burungnya itu gitu. Iya meskipun dia belum balik. Iya. Meskipun belum disunat. Gak ngaruh. Meskipun masih ada kuncupnya.
Digunanya ini edukasi loh. Iya. Tapi itu engine yang ngedetect. Nah, ini kalau ngomongin soal hal yang senonoh nih bro, lu sempet ngalamin nggak beberapa bulan atau minggu yang lalu yang tiba-tiba explore kita nih, maaf ya ini edukasi teman-teman ya, nggak ada maksud bahas jorok. Itu gue juga banyak yang nanya. Nah, tapi gue nggak kedapetan. Nah, gue tuh kedapetan. Padahal insya Allah gue di explore tuh nggak pernah yang aneh-aneh. Iya kan? Maksud gue gini, di explore gue tuh rata-rata marketing, branding, kan banyak kan konten kreator microblogger tau gak lo yang kayak gitu-gitu. Jadi kan di luar tuh banyak tuh ya, mic, based on interest lah. Iya gitu kan. Nah tiba-tiba ini teman gue di sini ada juga Renat nih kena juga. Muncul. Maksud gue gini, itu kenapa ya? Apakah memang ada kesalahan sistem di Instagramnya atau memang hacker ya? Gue nggak tahu kejauhan apa enggak ngomongnya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kok tiba-tiba explore kita langsung dipenuhin sama, dan maaf ya, keluarnya pun juga bukan kayak seakan-akan kesalahan ya. Ini kok langsung yang jorok. Gue sempat obrolin sama temen gue, ya ini kita buka aja untuk edukasi. Tiba-tiba langsung isinya tuh kayak anak kecil lagi ditetein. Iya, nenenin. Lagi nenenin. Terus gue kayak, panik, kaget gue langsung. Udah, bentar, gue mikir. Oh ternyata gue sempat nanya-nanya diskusi, apakah ini ada campaign tentang budaya utamakan ASI, misal. Breastfeeding gitu-gitu. Iya. Atau ini adalah dari kubu-kubu tertentu. Aduh, gue mau bilang satu ormas atau mungkin apa lagi. Ya pokoknya adalah gitu kan. Yang iseng. Yang memang dia butuh suara. Butuh biar gue gak boleh bungkam nih. Yap. Kayak Jerman yang waktu di Piala Dunia tuh gak salah, yang apa sih maksud lo gini-gini. Iya. Ujung-ujungnya gak lolos grup. Sibuk sih lo ngurusin begituan, bukan main bola, sibuk ngurusin begituan. Iya kan? Yang orang Qatar bilang kenapa sih lo gak fokus main bola aja. Oke, anyway. Kenapa itu terjadi? Kalau yang hari itu Instagram statementnya adalah itu error. Ada miss di dia by system. Yakin? Statementnya dia gitu. Yakin biar nggak bukannya biar jadi naik ratingnya gara-gara jadi sekarang seru nih ya, buat orang-orang yang menganggap itu adalah hal-hal yang demen ya, buat yang ngomong otak fetish, pornografi apa segala macam, sehingga wow seru nih, di save. Soalnya ada yang banyak bilang gitu gara-gara kayak semua gara-gara TikTok nih, aku takut kalah nih. Bener nggak? Gue pengen langsung dari kalau gue sih nggak pikir sampai ke situ sih, karena memang FYI Instagram tuh sering tahu sekarang bikin apa ya, keeroran gitu blunder. Makanya gue setiap kali ada kayak gitu orang banyak yang DM nih, admin brand gede tuh misalnya kayak, ini gue kenapa ya nggak bisa posting, nggak bisa komen, nggak bisa ini gitu. Terus gue lihat ke yang lain, oh ya sama kok. Terus gue cek Twitter, Instagram, biasanya dia muncul tuh, lagi ini. Kadang gue posting di Instastories, udah santai aja, tunggu 1 kali 24 jam nih kayaknya kabelnya kesenggol tikus gitu. Gitu aja, jawab santai aja, karena memang sering error gitu sekarang. Gue nggak tahu mau naikin apanya gitu, nggak ngerti deh. Ya kok bisa pas munculnya, maaf ya, pornografi. Itu dia. Gue nggak ngerti kalau yang pornografi ya semua sih. Itu gue, temen gue juga banyak bang dapat kayak gitu persis. Hitungannya kan kebuka loh. Iya. Masalahnya. Tapi memang hari itu memang statementnya dia gitu, error. Oh dia udah statementnya. Tapi yang umumnya nih Der, FYI, kalau misalnya explore lo tiba-tiba aneh dan orang lain enggak, atau kalau itu kan kemarin terlalu banyak ya, sporadis. Kayak misalnya lo explore biasanya kayak tadi itu, kayak gue nih misalnya, pasti bola, sepatu, mainan, kayak gitu aja terus munculnya. Tiba-tiba ada muncul 2-3 foto yang sangat vulgar, yang menurut gue nih nggak biasanya nih keluar gini. Itu bisa jadi circle lu ada yang sering buka. Circle lu maksudnya gini. Maksudnya? Orang yang sering lu DM atau lu sering DM-an, sering komen-komenan, ada di grup WhatsApp, salah satu dari mereka sering buka kayak gitu. Itu biasanya kecipratan ampas tuh. Yang kejadian itu kan padahal aku nggak pernah DM wanita-wanita lagi nenenin. Ya hari itu memang enggak, makanya gue bilang. Itu kan kesalahan Instagram kan? Iya gitu. Kalau yang normal nih umum, tiba-tiba lu bingung kok tiba-tiba ada konten kayak begini nih gitu, 1-2 foto di explore itu gitu. Itu bisa jadi ya gara-gara circle-nya kayak gitu. Atau gue tuh sering nanya gini, ada yang nanya kayak gitu, Mas Boy kenapa explore gue sekarang cewek-cewek bikini semua ya gitu. Terus gue tanya, lu punya second account, third account gitu-gitu gak? Punya gitu. Second account lu biasanya buat apa? Hehe, jawabnya gitu.
Itu ngaruh Der. Second account lo berantakan, yang ngaruh ke sini pasti karena satu handphone. Aldan berapa second account-nya? Nggak apa-apa ngomong aja, ini mumpung kita bertiga doang kok. Sih kayak nggak ada yang lihat. Oh, iya juga ya. Mumpung kita bertiga kan. Di ruangan ini emang kita bertiga, tapi kan yang di sini ratusan ribu orang. Aduh serem juga ya. Oke. Nih. Tapi kalau seperti itu ngomongin second account nih, apa hubungannya kan beda. Misal, nih gue ngomongin second account atau mungkin pribadi lo. Nanti juga bisa nyambung kepada misalnya ada ujar kebencian, haters menggunakan second account. Nah ini menarik ya. Gue nggak tahu informasi dari Instagram atau cara kerjanya seperti apa. Misalnya gue bikin email yang berbeda sama akun gue yang utama. Username-nya nggak ada embel-embel sama sekali. Misalnya tiba-tiba gue biasanya Deriansa, yang ini misalnya anak cayang mama. Apapun gue bedain. Bahkan sampai kalau mau seniat itu, gue mungkin beda lokasi dulu bikinnya. Misalnya nggak usah jauh-jauh lah, mungkin minimal gue ke Honduras dulu. Bikin akun, balik lagi ke Indonesia. Masa ini gue kasih tahu triknya ya. Kalau lu mau nakal kayak begitu, harus beda handphone. Langsung dibocorin nih. Iya sih mungkin di kan situ. Pasti lu akun lu yang tadi Honduras apa handphonenya sama kan? Sama. Akun Derry sama akun aku cayang mana sama kan, satu handphone. Terus kenapa gue beli tiket jauh-jauh ya? Iya. Kalau handphonenya berbeda mungkin nggak ngaruh. Tapi kalau handphonenya sama, biasanya muncul. Sampai Amerika Utara lagi. Sayang banget ongkosnya tuh. Gak usah dibahas udah. Gak usah dibahas. Orang perumpamaan gak usah dibahas. Nah abis itu kalau udah beda handphone, kan gue bawa kemana-mananya nempel, gancet. Itu sebenarnya sinyalnya nggak ketukar ya? Kalau beda handphone sebenarnya agak bisa nggak ketahuan. Kayak tadi gue bilang, kalau lu satu handphone pasti muncul juga di Explore. Tapi kalau beda handphone belum tentu muncul di Explore. Makanya tadi gue kasih tips, kalau mau kayak begitu beda handphone aja mending. Karena lu nggak melakukan kebiasaan yang sama. Iya beda. Beda ini nih. Ya udah gue bedain aja kebiasaannya. Yang ini gue rapihin Explore gue dengan kebiasaan dengan lihat-lihat sepatu apa segala macam. Yang ini yang negatifnya. Ini bukan gue lagi belajar untuk mencari kesalahan ya. Lu awas lo. Ini gue lagi coba mengedukasi nih. Soalnya ntar siapa tahu ada penggunaan tertentu loh bro. Ini kan gak serta-merta harus negatif. Ya kan? Tetap harus beda handphone. Harus beda. Karena sebenarnya gini, kalau kita tanya sama orang yang sering melakukan kayak gitu ya, ujaran kebencian lah, posting jelek-jelek atau segala macam di second account, gue bisa tebak nih, pasti orang itu lebih sering posting atau buka di second account dibanding first account. Nggak mungkin, gimana caranya lo nebak? Ya karena udah kebiasaan, attitude. Misalnya ada lu posting apa, gue nggak suka nih sama Derry gitu langsung. Pakai second account, kejelek-jelekin. Lo pernah? Second account enggak? Enggak dijelek-jelekin? Oh sering dan pernah yang sampai jadi gue dulu punya privilege bisa ngedit terminate account Der. Masa sih? Jadi gue kalau misalnya nggak suka sama lu gue terminate. Gila ngeri banget nih orang. Nggak, lu siapa sih sebenarnya? Lu Biorka ya? Wah. Nggak, lu siapa sih? Masa Biorka? Wah. Biorka belum ada waktu itu. Iya belum. Nah gimana? Ini boleh lu buka di sini? Boleh. Kan udah lewat juga kan? Boleh. Ini buat pengalaman. Tapi gue gak mau buka orang-orang yang gue terminate ya. Harus. Waduh harus lagi. Enggak. Ini buat pelajaran aja. Buat pelajaran sehingga lu pada jangan semena-mena. Karena ternyata Instagram tuh punya mata-mata loh di negara-negara. Dia bisa tahu karena kan dia yang punya rumah istilahnya gitu kan. Iya, coba. Gimana lu? Kita kasih solusi.